Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan pertama ini kita akan mengulang ya sedikit tentang parenting kemarin, yaitu tentang berkisah ya. Nah, bahwasanya berkisah itu berarti kita bercerita tentang sesuatu yang memang nyata. Ya, artinya nyata berarti sesuatu yang memang pernah terjadi ya, entah itu kejadian yang dialami oleh orang lain ataukah kejadian yang kita alami. Nah, tentu kisah ya ada hikmahnya ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Nah, berkisah itu merupakan salah satu cara yang sangat menyenangkan untuk mendidik anak-anak kita. Nah, kenapa menyenangkan? Karena anak-anak ya lebih suka mendengarkan gitu ya. Terus juga mendengarkan cerita apalagi ya. Apalagi yang berkisah itu menjiwai dan ekspresif. Nah, tentu anak-anak pasti suka ya. Nah, kenapa kok dijadikan cara untuk salah satu cara untuk mendidik anak ya? Karena memang pastinya kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, pasti iya dong. Nah, untuk menjadi solih-solihah, anak-anak harus kita tanamkan kepribadian Islam ya, karena memang solih-solihah ini bisa terwujud ya pada saat seseorang itu memiliki kepribadian Islam. Nah, apa sih kepribadian itu ya? Kepribadian itu apakah bisa dilihat dari penampilan begitu? Nah, bagaimana kepribadian saya hari ini? Ataukah kepribadian itu bisa dinilai dari cara bicara gitu ya? Ataukah bisa dinilai dari kedudukan ya? Atau mungkin kekayaan gitu ya? Ternyata tidak ya. Kepribadian itu dinilai dari dua hal ya. Yang pertama adalah pola sikap, yang kedua adalah pola pikir ya. Kita bahas pola pikir dulu lah ya. Pola pikir itu bagaimana cara anak ya untuk mengaitkan antara fakta ya yang dia indra dengan informasi yang pernah dia dapat sebelumnya begitu. Nah, sehingga untuk mewujudkan solih-solihah kepada anak, maka hal utama di pola pikir ini adalah memberikan informasi yang benar ya kepada anak-anak kita begitu ya, karena pola pikir itu terbentuk dari 4 komponen ya. Yang pertama adalah fakta ya, yang kedua adalah otak, yang ketiga adalah panca indera ya, panca indera yang digunakan oleh anak-anak kita untuk mengindra fakta, dan yang keempat adalah informasi yang dia dapatkan sebelumnya begitu. Nah, sehingga untuk mendidik anak-anak kita ya menjadi anak-anak yang solih-solihah, tentunya komponen yang paling berpengaruh itu adalah informasi yang dia dapat sebelumnya gitu. Jadi jika informasi itu benar, maka dia akan berpikir benar juga gitu. Tapi apabila informasi yang dia dapat sebelumnya itu salah, maka dia akan berpikir sesuatu yang salah gitu. Dan kalau itu terus-menerus ya dia dapatkan ya, maka akan menjadi suatu kebiasaan ya, menjadi suatu bahwasanya memang
dia selalu berpikir salah begitu, karena banyak informasi yang salah yang dia dapatkan ya. Nah, sehingga bagaimana cara memberikan informasi yang benar kepada anak-anak kita dengan cara yang menyenangkan ya? Ya, salah satunya adalah dengan berkisah gitu. Nah, sehingga berkisah ini adalah salah satu cara yang menyenangkan untuk mendidik anak-anak kita. Oke. Yang kedua ya, yang membentuk kepribadian itu adalah pola sikap gitu. Pola sikap itu berarti sikap ya yang diambil oleh anak-anak. Diambil oleh anak-anak ya, diambil oleh seseorang ya. Pada saat dia ingin memenuhi kebutuhan jasmani maupun nalurinya ya. Nah, tentu namanya manusia ya, termasuk juga anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu menginginkan ya, mereka selalu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, ya enggak? Ya. Selalu melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Misalkan dia itu makan, ya, maka dia bilang kepada mamanya, ya, kepada uminya, pada ayahnya, gitu ya, bahwa dia lapar gitu. Maka dia mengatakan lapar, dia menangis ya, dia bentak-bentak misalkan, atau dia marah-marah gitu untuk memenuhi kebutuhannya ya, menginginkan agar kebutuhannya itu tercapai. Kebutuhan apa tadi? Lapar, begitu. Nah, sikapnya dengan apa? Dengan menangis, ada yang dengan marah-marah gitu. Ada yang mungkin yang dengan ngomong dengan cara yang baik ya, minta tolong dengan cara yang baik ya, atau mungkin dengan cara yang lain. Nah, sikap itulah gitu ya, yang itu dinamakan masuk ke dalam pola sikap ya, yang itu nanti akan membentuk kepribadian anak. Nah, sehingga pola sikap ini sebenarnya keluar itu, sikap seperti itu tuh keluar itu dari apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya sikap anak seperti itu keluar dari dia berpikir gitu, bahwasanya dia mendapatkan informasi bahwa misalkan dia lapar gitu ya. Nah, ternyata dia melihat ya fakta ada tetangganya ya yang pada saat dia lapar itu marah-marah ke orang tuanya gitu kan. Nah, dengan marah-marah seperti itu ternyata cepet gitu ya, cepet dia itu memenuhi kebutuhannya, cepet mamanya itu langsung mengambilkan makan untuk dia gitu, lalu dia tenang. Nah, anak itu akan mengindra fakta tersebut gitu kan ya, mengindra fakta tersebut, lalu dia mengekspresikan, dia mencontoh ya, mengekspresikan itu dalam dirinya ya. Jadi pada saat dia lapar, dia akan mencontoh seperti itu. Aku pernah lihat nih, temanku itu waktu lapar, dia marah, makanan itu cepet datang loh. Aku mau nyoba gitu. Nah, ini pola sikap yang dia ekspresikan, dia keluarkan karena ada informasi tadi nih, informasi yang dia dapatkan gitu. Nah, sehingga pola sikap dan pola pikir ini sangat erat kaitannya ya, sangat berhubungan gitu dalam membentuk kepribadian anak. Nah, lagi-lagi berarti ya pola sikap tadi kan keluar dari pola pikir tuh ya, dari
informasi yang dia dapat sebelumnya, kan gitu. Nah, sehingga sekali lagi kita sebagai orang tua, maka kita harus senantiasa memberikan informasi yang benar ya kepada anak-anak kita, begitu. Nah, ya, jadi cara yang menyenangkan untuk memberikan informasi yang benar itu adalah dengan berkisah ya. Salah satunya adalah dengan berkisah. Jadi jangan merasa malu gitu ya, pede aja pada saat bercerita di depan anak-anak ya. Karena ini adalah salah satu amal solih yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah dengan cara berkisah. Insya Allah setiap kata yang kita ucapkan ya kepada anak-anak, setiap kisah yang kita ceritakan kepada anak-anak itu akan menjadi amal solih juga buat kita gitu ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak dalam mendidik anak-anak gitu, insya Allah gitu ya. Nah, sehingga semangat bunda, calon bunda, ayah juga gitu. Sekali lagi bahwa memang berkisah itu tidak hanya untuk ibu-ibu ya, tidak hanya untuk kaum Hawa ya, tapi juga kaum Adam ya, bapak-bapak juga gitu ya. Oke, nah mungkin itu sekilas ya tentang parenting kemarin ya. Dan tentu saja itu hanya sekedar teori kalau kita tidak belajar untuk praktek gitu ya. Kan kemarin juga ada slide ya tentang bagaimana sih cara bercerita, ada pertanyaan juga bagaimana sih cara berkisah itu. Nah, kita nanti selama 4 kali pertemuan insya Allah ya akan lebih membahas ya tentang cara berkisah ya. Ya. Oke. Saya ini mengikuti semacam kelas berbicara gitu ya. Saya merasa seperti copycat gitu. Di hadapan saya seperti ada beliau ya, guru saya yang lagi ngomong gitu ya. Saya berusaha untuk mencontoh seperti apa beliau itu berbicara di depan kamera begitu. Walaupun mungkin saya tidak bisa sebagus beliaunya ya. Ya, berbicara tentang copycat ya. Copycat itu berarti kan meniru ya, meniru persis gitu seperti apa yang dicontoh gitu ya. Kalau tadi saya membayangkan ada guru saya ya, guru public speaking saya di depan saya ya berbicara. Saya berusaha untuk mencontoh seperti apa beliau bicara gitu ya. Di dalam berkisah sebenarnya bisa juga copycat itu gitu. Tapi tetap jangan ini ya, merasa aduh saya nggak seperti Mama Aini gitu yang bisa cerita dengan banyak suara, misalkan mencontoh gerakan ini itu gitu. Nggak perlu, kita harus jadi diri sendiri ya, jadi orang tua yang memang menyenangkan untuk anak-anak kita ya. Dan yang mengenal ya anak-anak kita itu adalah kita sebagai orang tuanya gitu. Sehingga bagaimana cara berkisah yang menyenangkan buat mereka itu ya kita yang tahu begitu. Jadi tidak perlu copycat ke siapa gitu ya dalam berkisah. Pasti kita memiliki model sendiri ya dalam berkisah, memiliki suara khas sendiri dalam berkisah ya, memiliki ekspresi sendiri dalam berkisah begitu ya. Tapi yang pasti apa yang kita lakukan itu kita berusaha agar anak-anak kita merasa nyaman
senang gitu ya dengan kisah kita, sehingga bisa mengambil ibroh ya, mengambil hikmah yang ada di dalam kisah kita, sehingga itu menjadi informasi buat anak-anak kita gitu ya, yang dengan informasi itu dia akan menyikapi ya segala sesuatu sesuai dengan informasi yang dia dapatkan, begitu ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini ada tugas ya, setiap 4 kali pertemuan itu kita belajar untuk berlari gitu ya, berlari untuk bagaimana cara kita bisa berkisah tentu ya, karena ini adalah temanya adalah parenting dengan cara berkisah. Oke. Untuk pertemuan pertama ini saya menginginkan gitu ya, semua peserta memvideokan ya, atau minimal voice note lah ya, apa sih ya tujuan kita itu pengen untuk bisa berkisah ya. Apa sih tujuan kita itu untuk belajar ya, belajar bagaimana cara berkisah kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi tujuannya apa? Kita itu belajar untuk berkisah gitu dengan suara apapun ya, baik boleh dengan suara sendiri, boleh dengan kita mencontoh suara anak-anak, boleh kita mencontoh suara orang yang sudah tua, boleh kita mencontoh suara tapi bukan suara hewan ya, suara anak-anak yang badannya besar ya, badannya besar, gemuk gitu kalau kita bayangkan. Atau mencontoh suara orang separuh baya yang badannya kurus, suaranya kecil gitu, boleh ya. Yang pasti tugas pertama ya hari ini ya, pertemuan pertama itu adalah mengungkapkan ya tujuan kita untuk belajar berkisah gitu ya. Apa sih yang kita harapkan ya, apa yang kita inginkan pada saat kita itu belajar untuk bisa berkisah di depan anak-anak kita. Mungkin itu pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.